Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bagas Mas Didit. Di PKSS itu usahanya apa aja, Mas? Di PKSS itu ada berbagai macam bisnis. Yang pertama diantaranya adalah bisnis utamanya adalah di AR Solution, yaitu penyedia jasa tenaga kerja di bidang pekerja dasar, pekerja administrasi, dan staf lainnya. Lalu yang berikutnya ada kita juga menjalankan bisnis agensi itu meliputi agensi SPG, direct sales, lalu agensi penjualan kartu kredit dan macam-macam lainnya. Lalu event organizer juga kita menjalankan usaha tersebut. Event organizer meliputi acara-acara family gathering, terus employee gathering, lalu acara-acara instansi-instansi itu juga melaksanakan. Lalu berikutnya di bidang manajemen building. Manajemen building itu kita intinya dalam PKSS mengelola atau mengurusi di bidang-bidang yang urusannya dengan gedung-gedung, meliputi misalkan general cleaning atau melaksanakan pembersihan sebuah gedung ataupun perbaikan sebuah gedung, lalu pembersihan lainnya kayak gitu juga kita melaksanakan. Terus, apakah setiap tugas dari masing-masing struktur organisasi sudah terlaksana dengan baik, Mas? Untuk secara struktur organisasi saya kira sudah berjalan dengan baik, karena memang PT PKSS atau PT Prima Karya Sarana Sejahtera tersebut sudah berlangsung kurang lebih sudah 17 tahun. Karena itu juga kita bentuk PT, jadinya secara struktur organisasi sudah lengkap. Sudah meliputi ada komisioner, terus direksi ada 3 direksi, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur operasional. Lalu di bawah-bawahnya juga sudah struktur organisasi sudah lengkap, ada kepala divisi, manajer divisi, asisten manajer divisi, dan staf-staf lainnya yang meliputi atau membawahi 33 cabang di seluruh Indonesia. Bagaimana langkah pemimpin atau manajer dalam mengatur tugas jika tugas tersebut tidak terlaksanakan dengan baik, Mas? Ketika sebuah tugas atau pekerjaan tidak dalam keadaan tidak selesai ya, jadi bisa dikatakan tidak selesai, itu dalam sebuah manajer itu juga pasti ada urut-urutannya. Yang pasti yang pertama adalah melakukan evaluasi yang dilaksanakan adalah kenapa sebuah pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan. Yang pertama di situ. Pertama evaluasi, atau yang pertama mendeskripsikan sebuah ketidakberhasilan tersebut itu kenapa. Lalu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari hal-hal yang sifatnya besar sampai hal-hal yang sifatnya kecil. Itu dievaluasi semua. Ketika sudah dievaluasi dan tahu letak di mana ketidakberhasilan atau dalam artian kegagalannya, bagian-bagian yang dianggap gagal itu akan dilakukan perbaikan. Misalkan contoh, ada kegagalan di sistem komunikasinya, berarti itulah yang harus diperbaiki terlebih dahulu, dievaluasi lalu diperbaiki bagian-bagian yang dianggap kurang berhasil. Setelah dievaluasi dan dianggap sudah dilakukan perbaikan, maka akan dicoba kembali di user atau kesempatan berikutnya. Dan saya kira ketika hal-hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, akan dapat menimbulkan efek yang bagus untuk perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, apakah selalu dengan pemimpin, Mas? Pasti itu, karena seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau di tempat kami adalah orang yang berwenang, orang yang berkewajiban. Hanya orang tersebut yang bisa mengeluarkan keputusan apapun. Keputusan yang dikeluarkan dari perusahaan harus melalui dari pemimpin.
Apakah sistem yang digunakan sudah dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan? Saya kira sudah, karena dalam operasionalnya PKSS Purwokerto dalam hal ini sudah menggunakan teknologi ataupun sistem yang sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadinya saya kira sudah berjalan dengan baik sebuah sistem itu. Adakah kesulitan dalam menjalankan sistem tersebut? Saya kira tidak juga ya, karena memang orang-orang yang bertugas di tempat kami sudah sangat-sangat berkompeten untuk menjalankan sistem-sistem tersebut. Dan juga dalam dalam operasional, dalam kenyataannya staf-staf yang menjalankan sistem tersebut juga mendapatkan sebuah pelatihan minimal 1 tahun sekali. Itu kita ada pelatihan untuk staf-staf yang menjalankan sistem-sistem tersebut. Adakah proses bisnisnya? Ya, proses bisnis di tempat kami seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, sudah saya jelaskan untuk jenis-jenis bisnis yang PKSS laksanakan ya. Untuk proses bisnisnya tentu ada, yaitu pertama, di tempat kami itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah dari staf administrasi, staf relationship officer, lalu di atasnya ada asisten manager, lalu baru ke branch manager. Untuk proses bisnisnya yaitu bisnis-bisnis yang tadi sudah disebutkan itu dilaksanakan, atau proses marketingnya adalah di relationship officer. Relationship officer yang menjalankan tugas itu orang-orang yang ada di garda terdepan dari perusahaan kami, itu relationship officer. Mereka melakukan kunjungan-kunjungan, baik itu marketing ataupun maintenance terhadap user-user yang sudah bekerja sama. Setelah itu sudah ada melakukan pendekatan, lalu kita memberikan sebuah penawaran kerjasama, baik itu kerjasama meliputi jasa outsourcing atau bisnis-bisnis lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu melakukan penawaran, apabila ada tanggapan baik dari perusahaan calon user kita itu, biasanya kita akan masuk ke tahapan negosiasi, yaitu dimana kita menyesuaikan kebutuhan atau kemampuan dari calon user itu terhadap apa yang bisa disediakan oleh PT PKSS. Setelah sudah melaksanakan tahap negosiasi, meliputi negosiasi harga ataupun negosiasi pelaksanaan, berikutnya adalah tahap persetujuan. Ketika sudah tahap persetujuan, berarti dari pihak user atau calon user itu sudah setuju apa yang sudah direncanakan oleh PT PKSS pun juga sudah setuju apa yang dikehendaki oleh calon user tersebut. Setelah itu kita melaksanakan penandatanganan kerjasama, yaitu berbentuk SPK atau surat persetujuan kerja SPK ataupun PKS, perjanjian kerjasama. Setelah sudah ditandatangani, PKS pun tersebut juga harus mencakup adanya pasal-pasal yang menentukan tentang kerjasama tersebut dan juga jangka waktu yang disetujui. Biasanya sih minimal 1 tahun kita kerjasama dengan user-user itu. Lalu ketika sudah ditandatangani, barulah kita atau dari PT PKSS baru bisa untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Itu untuk alur bisnisnya seperti itu. Untuk bukan hanya di jasa outsourcing saja yang alurnya seperti itu, tapi untuk bisnis-bisnis lainnya pun juga alurnya juga sama seperti itu. Adakah kendala dalam proses bisnisnya, Mas? Dalam kendala pasti ada kendala, walaupun yang tidak disadari ataupun yang disadari itu pasti ada. Ketika menjalankan sebuah bisnis yang apalagi ini mencakupnya kan ke seluruh Indonesia dan juga mencakupnya kita kerjasama dengan orang lain, itu juga pasti ada kendala. Adakah sistem yang menunjang kegiatan bisnis tersebut, Mas? Sistem ada, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi juga ada. Kita ada
sistem-sistem yang untuk mendukung bisnis. itu yang pertama untuk mendukung operasional dulu ya, mungkin ada sistem tentang yang mengurus tentang accounting, lalu sistem yang untuk e-faktur, lalu sistem kita juga untuk perekrutan menggunakan sistem e-recruitment, lalu untuk psikotes kita juga menggunakan sistem e-psikotes, lalu untuk absensi untuk pekerja sendiri kita menggunakan sistem namanya Grade HR. Lalu untuk sistem meeting kita menggunakan meeting pakai Zoom sama seperti yang lain-lainnya, ataupun kita didukung oleh Skype juga. Banyak sih sebenarnya kalau sistem-sistem yang kita gunakan. Apakah sistem yang digunakan saling terhubung dengan sistem lainnya, Mas? Ada beberapa yang terhubung, ada yang beberapa yang tidak, karena mungkin menurut dari kami adalah sebuah sistem itu dikhususkan untuk menjalankan sebuah proses, hanya satu buah proses, jadi tidak bisa untuk berhubungan. Tetapi ada juga yang sebuah sistem yang terhubung dengan satu sama lain. Contohnya dalam hal rekrutmen kita menggunakan sistem e-recruitment dan itu terhubung dengan sistem e-psikotes. Jadi ketika ada pelamar masuk, kita proses melakukan e-recruitment. Ketika sudah masuk ke tahap psikotes, kita hubungkan dengan e-psikotes. Terus adakah fitur dalam sistem tersebut ada yang tidak berfungsi, Mas? Saya kira tidak ada ya, karena memang sistem tersebut kita gunakan untuk sehari-hari. Adapun misalkan ada perubahan, update dan segala macam, kita sudah punya staffnya sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Jadi saya kira untuk yang tidak berfungsi itu tidak ada. Apakah hardware yang digunakan mampu menunjang kebutuhan sistem atau software? Kalau untuk masalah hardware sudah pasti menunjang sekali, karena setiap tahunnya juga kita dilakukan update untuk hardware yang digunakan. Minimal ya 1 tahun atau 2 tahun sekali kita melakukan update, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian bagaimana gambaran topologi jaringannya digunakan? Gambaran topologi jaringannya, kita untuk server berada di kantor pusat, yaitu di Jakarta. Servernya di Jakarta, lalu dari server tersebut dihubungkan kepada 33 cabang di bawahnya. Kalau di cabang sendiri untuk topologi jaringannya biasa untuk hardware-nya menggunakan pakai mikrotik, lalu dihubungkan dengan perangkat wifi untuk bisa digunakan di handphone ataupun di laptop atau di PC. Kalau di PC biasanya kita juga dari mikrotik tersebut dihubungkan ke hub dihubungkan ke PC. Paling kayak gitu sih untuk topologi jaringannya. Apakah pelaksanaan kegiatan operasional sebelum penggunaan sistem informasi manajemen dan setelah penggunaan sistem informasi manajemen sangat berbeda? Ini. Apakah pelaksanaan kegiatan operasional sebelum penggunaan sistem dan setelah penggunaan sistem manajemen sangat berbeda? Ya, sangat berbeda, karena yang dulu awalnya yang masih menggunakan manual, sekarang sudah didukung dengan sistem terkomputerisasi, pasti sangatlah mendukung terhadap kegiatan operasional. Terus bagaimanakah alur kerja sistem yang sedang berjalan, Mas? Dicontohkan aja ya, salah satu sistem di tempat kami, yaitu misal yang masih nyambung sama tadi lah, e-recruitment. Untuk alurnya alur kerja sistem. Alur kerja sistemnya yaitu kita dibagi ada sebab simpelnya ada 2 pengguna atau 2 sistem, yaitu yang sistem pertama e-recruitment untuk staff PKSS, dan yang kedua sistem e-recruitment yang bisa diakses oleh para pencari kerja atau para pelamar, yaitu sistemnya berbasis web. Untuk alurnya adalah alur dalam
awalnya adalah staf PKSS membuka lowongan pekerjaan di web e-recruitment untuk staf PKSS. Setelah di-share atau dipublish lowongan tersebut, para pelamar kerja bisa bisa mengaksesnya, lalu bisa melakukan lamaran kerja di situ. Pelamar kerja diminta untuk melakukan input data berupa data personal diri sendiri, pengalaman kerja, lalu sistem informasi mengenai pendidikan dan keluarga dan lain-lain, upload video perkenalan, lalu upload CV dan lamaran. Setelah itu sudah selesai dan dikategorikan sudah melamar pekerjaan tersebut, lalu di sistem yang e-recruiter untuk staf PKSS bisa mengakses bahwa pelamar tersebut sudah masuk, dan apabila sudah diseleksi dan dianggap sudah memenuhi syarat, pelamar tersebut akan dipilih. Setelah dipilih dan kita lakukan seleksi, lalu sudah terpilih beberapa orang, lalu kita ada menu untuk mengirimkan undangan melakukan wawancara itu melalui email. Ketika kita klik menu tersebut, langsung emailnya akan tersebar secara otomatis ke para pelamar kerja tersebut untuk mengikuti wawancara. Setelah wawancara selesai, untuk pelaksanaan wawancara pun sendiri, untuk penilaiannya kita sudah menggunakan sistem di e-recruitment tersebut. Sudah ada menu untuk melakukan penilaian terhadap wawancara. Apabila sudah wawancara sudah lolos, setelah itu peserta tersebut kita arahkan atau kita masukkan ke dalam menu psikotes dan melakukan psikotes secara online di rumah masing-masing dengan pengawasan dari staf PKSS melalui webcam. Gitu sih gambaran singkatnya, seperti itu. Apakah sumber daya manusia sudah ada teknisi komputer? Sudah, pasti ada. Kita di pusat sudah ada bagian atau staf untuk komputer sendiri sudah ada. Kemudian, apakah data-data yang tersimpan dalam database dapat dengan mudah diolah kembali untuk diubah menjadi informasi yang berguna? Saya kira bisa ya, karena kita juga mempunyai orang-orang yang ahli di bidang tersebut, dan apa yang kira-kira dari perusahaan butuhkan atau yang dikehendaki dari perusahaan, saya kira orang-orang tersebut sudah bisa mengaplikasikannya. Tindakan apa yang harus dilakukan apabila sistem mengalami suatu kebocoran atau kerusakan atau bencana pada saat beroperasi sehingga mengganggu kegiatan bisnis? Untuk hal tersebut saya kira saya tidak terlalu tahu, tapi saya sedikit tahu untuk dalam hal tersebut. Jadi kalau di tempat kami itu server tidak hanya ada satu. Kita server punya, kalau nggak salah itu ada 3 satu server utama, lalu server cadangan 1 dan cadangan 2. Jadi ketika kemarin di Jakarta itu ada kejadian apa gitu, server utamanya mati, kita cuma nunggu beberapa menit sampai server keduanya itu terkoneksi, ya langsung berjalan seperti normal apa adanya gitu. Oh, begitu ya Mas. Oke, terima kasih ya Mas atas waktunya.